Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelas A1 dengan NIM 211F10023. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang materi pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak masalah sosial dengan dosen pengampu yaitu Bunda Tati. Konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian, yang kedua faktor anak bermasalah sosial, yang ketiga contoh permasalahan sosial pada anak, yang keempat penanganan anak bermasalah sosial. Yang pertama pengertian. Apa itu anak bermasalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial. Yang pertama kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak lengkap. Di organisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya, seperti anak dengan ayah atau anak dengan orang tua. Sedangkan peran keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu sendiri. Mulai dari individu memperhatikan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalani keharmonisan kehidupan. Contoh permasalahan sosial pada anak. Yang pertama, gepeng, anak pemulung dan anak jalanan. Yang kedua, anak penyakit yang berpenyakitan, khususnya seperti TBC, kusta, dan sebagainya. Yang ketiga, PSK atau anak PSK korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Yang pertama, pengertian gepeng dan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dan minta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Karena pengemis mengharapkan belas kasihan dari orang lain itu seperti meminta-minta biar didapat penghasilan atau uang. Pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari di jalanan, baik mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan di tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun melakukan kegiatan di jalanan. Karena anak jalanan bisa menjadi anak jalanan itu karena faktor keluarga. Karena faktor itu, anak yang berkeliaran di jalanan dan di tempat-tempat umum seperti anak yang berusia 15-18 tahun itu adalah umur yang ingin dia tempuh. Kriteria gepeng dan pengemis. Kriteria gepeng menurut peraturan daerah nomor 15 tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang dengan kriteria antara lain, yang pertama tanpa kartu tanda penduduk,
Dua, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Yang ketiga, tanpa penghasilan yang tetap. Yang keempat, tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Kriteria gepeng dan pengemis, contoh, dia tempat di kolong jembatan dan tidak mempunyai kartu tanda penduduk, dan penghasilannya yang tetap seperti memulung dan tidak mempunyai rencana untuk kedepannya dan esok harinya gimana, besok nih mau makan apa. Kriteria gepeng dan pengemis. Pengemis adalah orang-orang yang dengan kriteria yang pertama, mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping dan tidak wajar. Yang ketiga, berada di tempat umum. Yang keempat, memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Pengemis dengan berpakaian yang kumuh, compang-camping dan tidak wajar, dan bajunya bolong-bolong, dan dia bertempat di tengah-tengah keramaian untuk meminta agar mendapatkan penghasilan dan uang. Penanganan gepeng dan anak jalanan. Solusinya seperti mengayomi dan memberikan perlindungan yang layak kepada anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan lain-lain. Untuk menangani anak gepeng ini, solusinya seperti memberikan perlindungan yang layak kepada anak jalanan, yaitu memberikan tempat tinggal atau rumah susun, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang ada di jalanan seperti sekolah. Yang kedua, anak-anak penyakit yang berpenyakitan khusus seperti TBC, kusta, dan sebagainya. Pengertian TBC, TB tuberkulosis atau disering disebut TBC, adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TBC dapat disebabkan adanya hasil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis, serta penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun. Namun TBC ini yang paling umum menyerang paru-paru. Penyakit TBC adalah penyakit yang sering kita temui dan bisa menular di seluruh dunia setelah HIV. Gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai. Seseorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umum terjadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara saat penderita TB aktif mengeluarkan bakteri saat bersin, batuk, dan berkeringat. Penyakit TBC ini bisa tertular melalui bersin, batuk-batuk, berteriak, dan melewati udara. Yang pertama, penyebab penyakit TBC. Yang pertama, perokok aktif. Yang sering merokok dapat menyebabkan penyebaran TBC, penyakit TBC. Yang kedua, seseorang yang sering atau kecanduan mengonsumsi alkohol. Seseorang anak yang sering atau kecanduan dengan mengonsumsi alkohol atau minuman keras yang lain bisa menyebabkan penyakit TBC dengan penularan dengan gelasnya. Yang ketiga, petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TBC. Yang keempat, tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh.
seperti tinggal di bawah jembatan atau di kolong jembatan atau di yang tidak layak. Yang kelima, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Orang yang punya penyakit ginjal yang stadium lanjut bisa menyebabkan penyebaran penyakit DBC. Yang keenam, seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes. Penderita penyakit AIDS, kanker, dan diabetes bisa menyebabkan penyebaran penyakit DBC karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketujuh, kekurangan makanan bergizi. Bagi anak-anak yang kekurangan gizi atau bagi orang dewasa lah yang kekurangan makanan yang bergizi dapat menyebabkan penyebaran penyakit DBC dan tepat penyebab nyari DBC. Yang kedelapan, anak-anak dan lansia. Yang kesembilan, seseorang yang menggunakan nafsa. Pengertian kusta. Kusta adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif. Mula-mula menyerang susunan saraf tepi. Mycobacteria lamprey adalah hasil obligat intraseluler yang terutama berkembang biak di dalam sel syahwan saraf dan makrofag kulit. Dapat ditemukan di dalam air, tanah, udara, dan pada manusia terdapat pada permukaan kulit dan rongga hidung dengan tenggorokan. Seperti kita mandi di air kolam, kita menghirup udara, itu bisa juga terkena penyakit kusta. Kriteria identifikasi ada 5 khas Mycobacterium lamprey. Yang pertama, Mycobacterium lamprey merupakan parasit intraseluler obligat yang tidak dapat dibiarkan secara in vitro pada media buatan maupun dapat diinologasi pada binatang percobaan. Penyakit ini tidak dapat disuntikan kepada binatang untuk bahan percobaan. Yang kedua, sifat tahan asam Mycobacterium lamprey dapat diinteraksi oleh piridin. Mycobacterium lamprey merupakan satu-satunya Mycobacterium yang mengoksidasi di dopa. Mycobacterium lamprey adalah satu-satunya spesies Mycobacterium yang menginvasi dan tumbuh dalam saraf perifer. Extarium pelarut, ekstrak pelarut, dan preparat Mycobacterium lamprey mengandung komponen antigen stabil dan dengan aktivitas imunologasi yang khas, yaitu uji kulit positif pada penderita tuberkuloid dan negatif pada penderita lepromatosa. 3 faktor yang berperan dalam proses penularan. Yang pertama adalah jalan keluar dari penderita, terutama melalui sekresi lendir hidung, mukus, dan air susu, dan usapan vagina. Ketika kita mempunyai penyakit seperti bersin-bersin, itu kita harus menutupi ini biar tidak menyebar kepada orang lain. Nah, yang kedua itu air susu ibu. Air susu ibu juga bisa
menular kepada anaknya, dan bisa anaknya itu terkena penularan penyakit tersebut. Dan usapan vagina. Nah, ini bagi yang perempuan, jika membersihkan alat vitalnya itu harap jika dengan tisu itu segera dibuang atau dibakar, tidak apa-apa. Yang kedua, pintu masuk kuman yang paling memungkinkan adalah Tractus respiratorius. Dapat juga masuk melalui kulit. Kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu. Jarang dalam urin. Nah, yang kedua ini, kuman bisa masuk kepada kulit ketika kita bersentuhan tangan langsung dengan orang lain yang memiliki penyakit Mycobacterium lamprey. Kelenjar keringat, ketika orang yang beraktivitas di bawah terik matahari kan mesti keluar kelenjar keringat, itu bisa menyebabkan penularan. Jika air kelenjar keringatnya itu dilempar dibuang gini loh, itu bisa juga menyebabkan penularan. Yang ketiga, cara penularannya sendiri melalui kontak langsung dengan antar kulit yang lama dengan erat. Kontak langsung antara kulit yang lama dan erat, ya seperti megang erat gini, seperti erat, itu juga bisa menularkan penularannya sendiri dengan orang lain. Yang kedua, percikan udara pernafasan secara inhalasi. Sebab Mycobacterium lamprey masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet. Percikan udara pernafasan maksudnya lubangin nafas, buang, itu seperti bisa juga menjadi penularan sendiri. Yang ketiga, melalui Tractus gastrointestinalasi. Yang ketiga, vektor atau nyamuk. Nah, pada nyamuk juga kita bisa tertular. Ketika saya digigit, dan saya digigit oleh nyamuk, nah itu nyamuknya itu terbang dan menggigit kepada keluarga kita. Nah, itu bisa juga dapat menyebabkan penularan. Yang keempat, Mycobacterium lamprey yang hidup bebas di udara. Yang ketiga, anak PSK korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Pengertian anak PSK adalah pekerja yang bertugas untuk melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebut bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Nah, ini yang terjadi pada seorang perempuan. Banyak di luar sana seorang anak perempuan melakukan pekerjaan ini karena mungkin dia membutuhkan uang buat kehidupan sehari-harinya, dan untuk memuaskan para laki-laki yang membutuhkan
pemuasan nafsu untuk berhubungan intim. Faktor anak PSK yang pertama adalah faktor ekstern. Tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Nah, karena di negara kita tidak ada namanya undang-undang untuk melarang pelacuran atau berbuat suatu pekerjaan yang seks gitu, buat seks di luar sana gitu kan. Banyak seorang perempuan itu bekerja sebagai PSK, dan di negara kita tidak ada undang-undang untuk melarang pekerjaan seperti itu. Yang kedua adalah faktor intern yang terjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja, antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindari diri dari kehidupan, tekanan ekonomi atau kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum lelaki yang ingin tahu tentang seks. Nah, faktor intern ini disebabkan oleh kecenderungan untuk dirinya seorang perempuan itu sulit untuk menjauhi karena ada tekanan ekonomi seperti kekurangan lah, dan kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti orang tuanya sering bertengkar dan kaum laki-laki membujuk perempuan untuk ingin tahu gimana sih rasanya melakukan hubungan seks gitu. Karakteristik anak PSK yang pertama, umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkat kematangan dan kekuatan seorang akan lebih matang dalam berpikir. Umur kita kan semakin bertambah tahun, kita akan semakin dewasa dan matanglah untuk berpikiran mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua ini, pendidikanlah sangat penting untuk mengembangkan potensi diri dan berkembang biak lebih baik. Maksudnya bukan berkembang biak sih, untuk berkembang untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik dari sebelumnya dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar kita. Yang ketiga, latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar dan di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. Yang keempat, keyakinan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalam terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan, tentu baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah. Nah, agama ini bisa dibuat sebagai patokan lah bagi kita, seperti agama Islam. Agama Islam tidak boleh melakukan
hubungan seks kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, itu bisa juga dibuat patokan agar tidak berbuat seperti itu. Yang kelima, lingkungan. Jadi kita di dalam suatu lingkungan kita harus bisa mengontrol diri, atau bisa manalah perbuatan yang baik dan mana yang salah. Pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Korban trafficking ini sering terjadi pada perempuan di bawah umur, seperti anak SMK ya, yang sering melakukan trafficking ini adalah korban trafficking adalah seperti anak SMK kuliah, gitulah, yang sering mengalami gitu, karena mereka mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian, seperti kekurangan biaya hidup untuk makan dan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Faktor penyebab korban trafficking: yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, minimnya pemahaman nilai agama. Yang ketiga, pola hidup konsumtif. Yang keempat, tidak memiliki pendidikan. Karakteristik korban trafficking: yang pertama adanya recruitment, yang kedua adanya gerak pindah, yang ketiga adanya serah terima, yang keempat jeratan lilitan utang, yang kelima pengekangan kebebasan, yang keenam penindasan, yang ketujuh intimidasi, ancaman kekerasan, yang kedelapan pemerasan fisik seks. Ini adalah suatu karakteristik korban trafficking kepada seorang anak perempuan. Pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan perendahan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat penderita psikis atau fisik, termasuk yang menggunakan kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Faktor penyebab kekerasan seks: yang pertama adalah paksaan, yang kedua ancaman, yang ketiga intimidasi, yang keempat penahanan, yang kelima tekanan psikologis. Karakteristik kekerasan seks: yang pertama adalah growing, adalah proses perkembangan hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Yang kedua adalah gaslighting. Gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya berlaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Jadi, solusi dan kesimpulan masalah di atas adalah: yang pertama, dalam keadaan bersama-sama, anak-anak tidak hanya harus mampu berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dimengerti orang lain, tetapi juga harus mampu bicara dengan topik dan dapat dipahami dan menarik bagi orang lain. Yang kedua adalah
Anak akan belajar bersosialisasi hanya apabila mereka mempunyai motivasi untuk melakukannya. Motivasi sebagian besar bergantung pada tingkat kepuasan yang dapat memberikan oleh aktivitas sosial kepada anak. Jika mereka memperoleh kesenangan melalui hubungan dengan orang lain, mereka akan mengulangi hubungan tersebut dan sebaliknya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang efektif. Dengan metode coba ralat anak mempelajari beberapa pola perilaku yang penting bagi penyesuaian sosial yang baik. Mereka juga belajar dengan mempraktekkan peran, yaitu dengan meniru orang yang dijadikan tujuan identifikasi sendiri. Yang keempat, pengalaman sosial awal yang dimiliki oleh anak dini memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan sosial di masa mendatang. Perilaku sosial yang menetap karena pola perilaku yang dipelajari pada anak usia dini cenderung menetap. Hal ini mempengaruhi perilaku dalam situasi sosial pada usia selanjutnya. Jika pola ini menghasilkan penyesuaian sosial yang baik, ini merupakan keuntungan dan sebaliknya. Selanjutnya, penanganan anak bermasalah sosial. Menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku, yang pertama mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Selanjutnya, menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi. Yang pertama dengan terapi bermain. Yang kedua, terapi dengan tulisan tangan. Yang ketiga, terapi alat musik. Yang kelima, terapi seni. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.